YouTube channel Shibral Lazani menyajikan cerita film-film terbaru. Sebelum kita mulai, YouTube Shibral Lazani mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh penonton atau pemirsa yang telah mendukung YouTube channel Shibral Lazani. Yang belum mendukung silahkan dukung dulu dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe. Oke, mari kita mulai cerita filmnya. Awalnya kita melihat seorang guru yang sedang mengawasi ujian di sekolah. Lalu dia pun mendapat chat dari seseorang bertanya tentang lamaran, tapi sayangnya lamaran tersebut belum dilakukan. Setelah itu sang pria yang akan melamarnya menghubungi dirinya lalu sedikit bercanda membuat gadis guru tersebut sedikit tengang. Setelah itu bel sekolah pun berbunyi tandanya ujian berakhir. Lalu bu guru langsung masuk ke ruang kepala sekolah. Setelah itu dia mendengar berita tentang kejadian yang sangat tidak manusiawi. Yaitu terjadi pemerkosaan yang tertimpa gadis sebulan tahun. Polisi pun melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan ke semua satpam yang bekerja di komplek tersebut. Bu guru tersebut melihat ayahnya belum pulang ke rumah lalu dia menghubunginya tetapi tidak ada jawaban. Lalu dia pun menyusul ke tempat ayahnya kerja. Saat sampai ke sana dia pun melihat banyak polisi yang berada di sana. Dan ternyata semua satpam yang ada di sana sedang diperiksa oleh polisi. Bu guru berusaha mendapatkan informasi tentang keberadaan ayahnya yang diperiksa. Tetapi tidak kunjung dapat jawaban. Setelah terus berusaha dia pun dapat informasi setelah membeli obat untuk ayahnya. Bahwa ayahnya termasuk ke dalam tersangka yang telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi tersebut. Karena perbuatannya ayah bu guru pun dinyatakan bersalah dan akan menerima hukumannya. Mengetahui berita tersebut bu guru serta ibunya syok mendengar berita tersebut dan tidak percaya jika dia melakukan hal semacam itu. Sehingga dia pun mencari informasi kemana-mana tentang kebenaran tersebut. Tapi apalah daya jika kasus seperti itu susah sekali dapat pembelaan. Lalu menghubungi seseorang yang disebut paman, dia pun berusaha untuk membantu bu guru. Untuk menindaklanjuti kasus yang menimpa ayah bu guru. Bu guru juga pergi ke kantor polisi untuk meminta agar bisa bertemu dengan ayahnya. Tapi pak petugas tidak mengizinkan bu guru untuk bertemu ayahnya. Jika ayahnya terbukti bersalah maka dia akan dihukum dengan hukuman mati. Lalu bu guru menghubungi paman tapi pamannya juga bingung dan menyuruh bu guru segera pulang. Dan tidak memberi keterangan apa-apa pada media. Tapi dia tetap saja berusaha untuk menemui ayahnya lalu mengikuti seseorang yang akan menuju di mana ayahnya dikurung. Tapi ketahuan lalu dia pun dimarahi dan langsung disuruh untuk mengantar bu guru untuk pulang. Keesokan harinya bu guru dibangunkan dengan paparan jendela, keadaan mulai membenci keluarga mereka. Melihat keadaan seperti itu maka bu guru pun menutup semua pintu dan menyuruh ibu dan adiknya untuk tetap di rumah sebelum ia pulang, jangan kemana-mana. Dan ternyata di luar rumah sudah banyak wartawan yang telah menunggu dan langsung menyerbu pertanyaan. Ternyata di halaman kantor polisi sudah banyak orang-orang di sana termasuk wartawan juga. Bu guru juga bertemu dengan pria yang memiliki toko obat dan bu guru pikir dia ingin menagih hutangnya. Tapi ternyata dia adalah anak buah sang paman yang ternyata seorang wartawan juga. Lalu semua tersangka dibawa keluar dan sorakan terjadi serta banyak orang-orang ingin memukul sang pelaku yang tidak punya hati tersebut. Lalu terlihat seseorang yang ternyata membawa senjata dan ingin menghabisi sang ayah bu guru. Sedangkan bu guru masih meragukan jika ayahnya sebenarnya tidak bersalah dan yakin tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Setelah itu bu guru menemui pamannya yang akan membantu bu guru di pengadilan. Lalu paman tersebut mengatakan tidak bisa membantunya. Karena permasalahannya menyangkut kemanusiaan, sang paman akhirnya tidak bisa membantu ayah sang bu guru. Bu guru terlihat sangat putus asa dengan keadaan seperti itu. Sedangkan pria toko obat terlihat ingin sekali membantu bu guru, tapi apalah boleh buat, dia masih baru di bidang pengacara. Dengan air mata bu guru keluar dari ruang paman, lalu pria toko obat memberi saran untuk bu guru agar meminta bantuan ke pengacara yang disediakan negara. Tapi itu semua tidak bisa membantu, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi menyangkut masalah dan kasus yang tidak manusiawi tersebut. Saat perjalanan pulang bu guru bertemu dengan sang kekasih, dia mengajak kawin lari dan pindah dari sana. Dan meninggalkan ayahnya yang bersalah itu. Tapi bu guru tetap tidak mau karena dia merasa ayahnya itu tidak bersalah. Bu guru pun langsung pulang dan menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Mereka terlihat sangat terpukul menanggung beban dan masalah yang sangat memalukan. Setelah itu malam pun tiba, seseorang terlihat di depan rumah bu guru. Dia pun mencari tahu siapa di depan rumahnya dan ternyata pria toko obat yang datang, dan pria itu mengajukan dirinya untuk membela ayahnya di pengadilan.
Keesokan harinya Bu Guru dipecat dari sekolahnya, tapi dia tetap harus membela ayahnya yang menurutnya tidak bersalah. Sedangkan pria toko obat itu ternyata pengacara dan sudah dinyatakan meninggal oleh rekan yang lainnya. Karena dia sudah mengambil keputusan membela orang yang sangat tidak manusiawi. Hari semakin hari dilalui dan banyak cacian dan juga cemoohan yang mereka dapatkan. Tapi Bu Guru tetap harus membela ayahnya yang diyakini tidak mungkin bersalah. Kemudian pria toko obat alias pengacara itu terlihat di rumah Bu Guru dan terjadi cekcok dengan Bu Guru dan akhirnya mereka pergi juga untuk melanjutkan persidangan pertama ayahnya. Pria toko obat alias pengacara itu terlihat masih sangat gugup dengan profesi terbarunya. Tapi dengan pelan-pelan dan mencoba yakinkan diri sendiri sehingga sedikit demi sedikit pria toko obat alias pengacara itu menemukan titik terang jika kesaksian anak itu bisa dikatakan tidak akurat. Karena Pak Polis melakukan kesalahan dengan memberi obat dewasa untuk anak 9 tahun sehingga bisa saja anak itu keliru dalam menunjuk pelakunya. Oleh karena itu persidangan pun ditunda sehingga ayah Bu Guru belum bisa dijatuhkan hukumannya. Dan persidangan pun ditunda selama 7 hari untuk memberi kuasa hukum menuntut mengumpulkan bukti-bukti kuat lainnya dan juga kepada sang pengacara Bu Guru. Pria toko obat alis pengacara keluar dan juga Bu Hakim Bu Guru dan pria toko obat meminta agar bisa menemui ayahnya yang tidak diberi izin. Oleh petugas lalu diberi akses dan dapat teguran. Lalu wartawan media pun berdatangan, mereka diserang oleh beberapa pertanyaan. Sehingga membuat Bu Guru terhenti dan memberi mereka ucapan yang membuat mereka terdiam. Lalu Bu Guru terbayang saat dia masih kecil dan ketakutan saat didekati oleh pria-pria dewasa, takut dibuat yang tidak-tidak. Selanjutnya petugas polisi terkena teguran karena kecerobohannya dalam memberi obat dewasa untuk anak 9 tahun. Tapi petugas polisi memohon agar memberi dirinya kesempatan untuk menyelesaikan kasus ini. Jika dia gagal, petugas berani menaruhkan jabatan dan pangkatnya. Setelah itu mereka pun mengunjungi lapas di mana ayah Bu Guru dipenjara. Tapi Bu Guru tidak sanggup melihat ayahnya yang terlihat sangat kasihan. Setelah itu pria toko obat alias pengacara memberi beberapa pertanyaan tentang peristiwa perkoses tersebut. Lalu ayah Bu Guru menceritakan jika hari itu dia tidak sengaja melihat korban yang tergeletak tidak berdaya, lalu dia membawa dan menolong gadis malang tersebut. Sampai membawa pulang ke rumah orang tuanya dan saran dokter korban harus segera dibawa ke RS karena terlalu parah kondisinya. Lalu pria toko obat alias pengacara bertanya setelah bekerja dia ngapain aja, kenapa tidak langsung pulang. Dia mengatakan melakukan pekerjaan tambahan untuk membantu para penghuni untuk berbelanja. Suasana sangat menyedihkan, terlihat ayah Bu Guru yang sangat rentan dan menerima tuduhan pemerkosaan membuat Bu Guru tidak bisa menahan tangisannya. Setelah itu Bu Guru dan pria toko obat mencari seseorang untuk memintai keterangan tetapi tidak diizinkan, tapi akhirnya mereka menunggu dengan cukup lama dan menemukan pria yang ingin dimintai keterangan. Setelah itu mengunjungi rumah lainnya untuk mencari informasi yang lebih akurat. Hari demi hari, malam berganti siang, mereka terus mencari informasi dan bukti-bukti yang bisa membantu menunjukkan kebenaran. Lalu terlihat ayah gadis si korban pemerkosaan dia ditemui oleh sang petugas dan berjanji akan berusaha memberi hukuman yang setimpal untuk para pelaku. Setelah itu Bu Guru terbayang lagi saat masa kecilnya yang hampir jadi korban pelicis sang pria kolor sempak melorot. Tapi beruntung sang ayah pulang dan menyelamatkan Bu Guru. Lalu mereka pun langsung ke rumah gadis korban tersebut dan menemui ayah sang gadis. Lalu Bu Guru memohon agar bisa menemui gadis korban perkoses, tapi ayah sang gadis terlihat marah tapi masih bisa dikendalikan. Ayah gadis korban itu terlihat sangat sedih dan terpukul semua itu terjadi pada anaknya. Ayah sang gadis korban tersebut berharap kelima pelaku yang seperti binatang itu bisa dihukum seberat-beratnya. Tak disangka ayah sang gadis memberi izin 10 menit untuk menemui anaknya, tapi tiba-tiba seorang laki-laki lain masuk dan mendorong Bu Guru keluar rumahnya. Pria itu terlihat sangat marah pada Bu Guru itu. Lalu pria toko obat alias pengacaranya itu mengantar mereka ke rumahnya. Sampai ke rumah sang ibu marah pada Bu Guru karena pergi ke sana bisa saja membahayakan dirinya sendiri. Tapi Bu Guru akan melakukan apa saja untuk mendapat keadilan untuk ayahnya. Pria toko obat alias pengacara Bu Guru memikirkan sesuatu. Pagi pun tiba dan sidang ayah sang gadis dimulai kembali. Sang pria toko obat meminta agar memutarkan isi rekaman yang dimilikinya. Dengan isi rekaman itu pria toko obat bisa membela ayah Bu Guru karena semua kesaksian gadis korban tersebut biasa saja salah dalam menunjuk pelaku karena dikendalikan oleh ayahnya sendiri. Lalu pria toko obat meminta gadis korban menunjuk ayah Bu Guru dalam keadaan sendiri saja tanpa ditemani sang ayah.
Tapi saat sang anak ingin menunjukkan pelaku kelima tersebut, tiba-tiba dia pun menjerit ketakutan karena trauma yang dia derita saat terjadi kekejaman yang dilakukan kelima pria bajingin tersebut. Akhirnya pembuktian pun gagal dilakukan dan tidak bisa dapat pembuktian. Dengan keadaan yang terjadi seperti itu, sehingga pria toko obat pun memenangkan hasil persidangan sekali lagi. Sehingga ayah Bu Guru bisa pulang dengan wajib melapor sekali dalam seminggu. Raut wajah tersenyum pun terlihat di wajah Bu Guru dan sang ayah yang sudah tua tersebut. Dan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Pria toko obat alias pengacara itu bisa melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Tapi tiba-tiba sang ayah gadis korban pria bejat itu terlihat di depan rumah Bu Guru. Sambil membawa satu parang di tangannya, keadaan dan suasana sangat mencekam. Lalu sang adik Bu Guru pulang dan masuk, tapi mereka terlihat tegang semua. Dan tiba-tiba ayah gadis korban tersebut menangis dan memeluk gadis adik Bu Guru karena dia terharu dan mengingat anaknya sendiri. Akhirnya pria ayah gadis itu pun pulang dengan sendirinya. Setelah itu ayah Bu Guru terlihat sedang aik bercanda dengan temannya. Lalu teman ayah Bu Guru pamit minta pulang. Bu Guru berencana akan pindah dari kota itu jika kasus ayahnya sudah selesai. Bu Guru memanggil temannya ayahnya, dan beratnya tantang minuman yang biasa ayahnya minum. Lalu teman ayahnya itu mengajak keluar ayah Bu Guru untuk minum sedikit. Di tempat lain terlihat ayah gadis korban dan juga petugas polisi yang sedang mengangkut barang. Tidak lama kemudian sang teman ayah dan ayah Bu Guru sudah pulang dan sudah tidur nyenyak. Teman ayah Bu Guru sedang asyik bercerita tapi tiba-tiba keceplosan dan dengan wajah kesal Bu Guru bangun sambil memegang barut kelapa. Tapi terputus entah bagaimana ceritanya, dan mereka terlihat sedang berdoa. Lalu pergi ke kantor polisi untuk melakukan wajib lapor. Tapi saat Bu Guru mau menandatangani kertas itu dia tertahan dan terbayang saat sedang bertengkar dengan teman ayahnya. Jadi semua itu terjadi karena teman ayahnya, Bu Guru ingin segera menghubungi polisi tapi tidak jadi. Lalu Bu Guru pun tidak jadi menandatangani buku wajib lapor tersebut. Teman ayahnya menceritakan sebenarnya dia disuruh ayah Bu Guru ke sana. Dan melihat gadis tidak berdaya itu dan ketakutan, tapi ayah Bu Guru menenangkan temannya dan berkata jangan beritahu siapapun. Lalu dengan cepat Bu Guru bertanya di mana dia berada saat jam tersebut. Ayahnya pun menjawab dia di ruang live dan minum sedikit di sana. Saat itulah suasana berubah, semua terjadi seketika lalu menghadirkan semuanya. Bu Guru juga membawa gadis korban tersebut. Wajah ayah Bu Guru mulai tidak baik. Ternyata sebelumnya Bu Guru sudah menemui gadis korban yang malang itu. Dia benar-benar menunjukkan ayah Bu Guru pelakunya yang kelima. Bu Guru pun sangat terpukul dan tidak menyangka jika itu dilakukan oleh ayahnya. Bu Guru menangis tidak bisa tertahankan. Lalu dengan terlihat masih trauma gadis itu lagi-lagi menunjukkan ayah Bu Guru pelaku kelima. Dengan wajah lugu dan tua, ternyata si tua bangka itu pelaku yang lebih kejam dari semuanya. Dan akhirnya Bu Guru sang anak pria tua itu yang mengakhiri semua permainan ayahnya sendiri. Akhirnya si tua bangka kena batunya juga dan akan berakhir di penjara, dan mati dengan penuh dosa. Oke, para penonton, akhirnya cerita filmnya pun habis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe.